Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Al-Katiri. Kali ini saya bersama Coach Rosadi ingin mengadakan bincang-bincang sebentar dengan Coach Rosadi. Assalamualaikum Coach, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Mungkin bisa diperkenalkan Coach. Coach ini siapa? Apa kerjanya di Sabi Archery mungkin? Oh ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama Rosadi Anwar. Di Sabi Archery, alhamdulillah dipercayakan di kepengurusan. Kemudian juga dimasukkan di bidang kepelatihan, membantu teman-teman pelatih untuk teman-teman archer. Itu sih untuk di Sabi Archery. Terus nih mengenai awal mengenal olahraga panahan itu dari mana Coach? Baik, kalau awalnya sebenarnya dari kita masih mahasiswa gitu. Jadi ketika mahasiswa kita di asrama, kemudian ada program olahraga gitu. Nah, jadi di asrama itu kegiatannya macam-macam gitu. Ada olahraga futsal, kemudian renang, kemudian lari gitu. Nah, salah satunya ada panahan gitu. Jadi kita pertama kali mencoba karena memanah nih istimewa gitu. Ada nilai sunnahnya gitu. Jadi pertama kali dicoba teman-teman program asrama itu busurnya seadanya gitu. Seadanya kita pakai PPC racer kayu gitu. Yeah. Ada juga yang PPC utuh. Nah, jadi kita pakai itu seadanya. Arrow-nya kita bikin dari stainless yang biasanya dipakai untuk lemari gitu. Nah, itu kita bikin poinnya dan kita bikin sendiri knock poinnya sama fansnya gitu. Nah, jadi itu kita mulai programnya, jalan sekali, kemudian teman-teman termasuk pembina asrama suka gitu dengan kegiatan panahan ini. Akhirnya mulai pekan depan memanah lagi gitu. Pekan depan memanah lagi, akhirnya disambut baik di jamaah langgar sekitar asrama gitu. Nah, jadi lama-kelamaan bikin klub. Nah, itu sih awal-awalnya. Sebenarnya dari program asrama gitu. Dan niatnya juga baik gitu karena ingin olahraga sunnah gitu. Nah, itu sih. Dulu kuliahnya di mana Coach? Oh, di Fakultas Perikanan Kelautan Di Unlab ya. Unlab Banjarbaru ya? Unlab Banjarbaru. Oh iya. Terus asramanya di asrama pesantren mahasiswa Putra Arham. Oh, di Arham. Di Arham ya, betul. Itu kegiatannya. Yang mulai mengenal panahan. Betul. Terus merambah jamaah langgar. Jamaah langgar sekitar kan di Langgar Arham. Langgar Arham juga di sekitar itu. Okay. Asrama. Oh, jadi jamaah langgar ini ikutan memanah juga? Ikutan juga. Oh, luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi yang bapak-bapak, adik-adik, iya ikut juga. Belajar. Bahkan ibu-ibunya ada. Ada ibu-ibu. Okay. Masya Allah, luar biasa nih. Terus pengalaman nih, Coach, terkait olahraga memanah ini yang berkesan nih untuk Coach nih apa? Oke, yang berkesan kalau saya pribadi sih di ketika kita ada event gitu. Nah, jadi event pertandingan. Ya, event pertandingan. Kalau di internal mungkin kalau kita adakan event itu rame gitu. Teman-teman yang dulunya jarang ikut mana bisa ikut
sering ketika event hadir gitu. Hadir ya. Lebih ke kerjasama kalau di internal ya. Kalau di eksternalnya yang berkesan ketika ada dulu pernah mengikuti event di lapangan LP3. Nah, di mana itu? Lapangan persemayan di Landasan Ulin. Oh, Landasan Landasan Ulin. Ulin. Nah, Itu event pertandingan apa itu? event pertandingan horsebow. Horsebow. Ya, horsebow. Jadi panah ini coach ada macam-macam jenisnya ya? Iya, macam-macam jenisnya. Bisa dijelaskan coach? Ya, ada yang standar bow. Standar bow itu kayak gimana? Standar bow itu yang biasanya racernya itu dari kayu, wooden. Nah, kemudian limbsnya laminasi. Nah, kalau recurve beda lagi. Oh, kayak kartel gitu kah? Iya, kartel. Itu yang standar bow. Standar bow. Kalau recurve itu dari besi biasanya ya. Oh, besi recurve. Ya, seangkatan dia. Kalau ada lagi kompon. Nah, kompon itu apa, coach? Itu pokoknya bentuknya itu khas gitu. Kalau di apa? Kalau tekniknya sama, cuman ulun kurang mempelajari ke arah kompon gitu. Jadi fokusnya ke tradisional. Oh ya. Ada jemparingan, ada horsebow gitu. Yang terkesan sih di event itu ketika kita bertemu teman-teman pemanah gitu. Artinya silaturahmi antar sama-sama pemanah. Ya. Mungkin itu cerita-cerita banyak mungkin ya kan? Iya. Belajar gimana, apa cara teknik-teknik dia. Iya, kalau ada event tuh kita bisa sharing. Ya. Sharing. Intinya kita menggali dari ilmu dari orang-orang yang lama berkecimpung di panahan gitu. Iya. Kira-kira sudah berapa lama Coach Rosadi ini menggeluti olahraga panah ini? Sebenarnya nggak terlalu lama juga. Kurang lebih sih sekitar 4-5 tahunan ya. 4-5 lumayan juga itu lumayan. Iya. Berarti sudah ahli nih. Kalau dibilang ahli sih nggak terlalu juga, tapi sudah expert lah. Istilahnya tuh ya panah nih hobi lah gitu. Hobi yang baik lah gitu. Gimana ibadah kan? Iya, ibadah Rasul. Betul. Kalau kita ikut event sih insya Allah bisa juga gitu. Lebih ke hobinya gitu. Hobinya ya. Kalau Coach Rosadi nih pernah ikut event apa aja selama ini? Ya ikut event terutama yang internal ya, uji kemahiran memanah gitu. Kemudian di sertifikasi kemahiran memanah dari yang diadakan oleh INASP. Kemudian juga event-event tradisional sih lebih banyak ikut ke sana gitu. Barco juga pernah ikut. Kemudian di Tanjung juga pernah ikut. Di LV3K tadi, kemudian di Al-Fatih, kemudian terakhir di Banjarmasin juga ada gitu. Kalau event cukup lumayan banyak sih gitu. Kalau yang dulu tuh tahun berapa itu yang di Masjid Al Munawwarah Penyebaru itu? Itu kayaknya apa itu? Tahun berapa itu ya? Kemungkinan tahun 2017 atau 18 gitu. Tuh lu udah lupa juga nih. Dari Sahabi Archery kan yang mengadakan itu? Iya, pertama kali itu dari Sahabi Archery. Yang kita sempat mengundang Pak Wali Kota. Iya, Pak Wali Kota. Ingat saya dulu tuh, pernah ikut. Pak Najmi. Nah, untuk nasihat nih untuk para teman-teman yang ingin belajar memanah atau yang baru mengenal nih olahraga panahan yang tertarik. Nah, untuk
teman-teman nih apa nasihatnya nih? Ya baik, kalau untuk nasihat pertama luruskan niat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu belajarlah sampai menguasai. Ya istilah di kita di Sahabi Archery ya mahir gitu. Nah makanya ada uji kemahiran memanah yang nanti kita jelaskan di akhir ya insya Allah. Untuk yang tadi luruskan niat tadi ya, karena panahan ini salah satu olahraga sunnah gitu, olahraga sunnah dan disebutkan di dalam hadis gitu. Jadi secara tekstualnya memang ini kalau itu sunnah itu nilainya ibadah gitu. Nah beda dengan sebenarnya dulu saya juga suka dengan olahraga futsal, kemudian voli, kemudian lari dan lain-lain kan. Sebenarnya sekarang bukan nggak suka, cuman lebih yang disukai kepanahan gitu. Nah jadi kan kita ingat ada yang disampaikan Rasulullah itu ada 3 orang masuk surga karena 1 anak panah. Yang pertama itu Soni Uhu yang membuatnya gitu. Yang kedua itu Romi itu pemanahnya. Nah, yang ketiga Munbilu itu orang yang membantu mencabutkan anak panah. Nah, jadi 3 orang dapat paket tuh, nah hanya 1 anak panah aja gitu. Nah, itu sih tadi diluruskan niatnya gitu. Nah, karena kalau niat panahan karena fisiknya, karena ingin medali atau prestasi, nanti kalau kita nggak dapat medali sama sertifikat misalnya, nah itu karena kita niatnya untuk itu, maka kita lebih mudah ketika nggak dapat kecewa, kita down gitu. Jadi kalau memang niatnya kenapa sih kita memanah gitu, nah oh ini karena kita menghidupkan sunnah. Nah jadi kalaupun nanti di tengah-tengah ada masalah, ada ketika apa gitu ya, iya nggak dapat prestasi, iya nggak apa-apa gitu, nah karena kita niatnya memang dari awal menghidupkan sunnah gitu. Nah jadi ketika kita memanah kena maupun nggak kena, kalau kita niatkan fisabilillahi, nah maka itu dicatat pahala. Nah nanti di hari kiamat akan mendapat cahaya di sana nanti gitu. Nah jadi itu niatnya. Kemudian tadi sampai mahir yang kedua. Nah jadi beda ya antara bisa sama mahir. Nah kalau bisa mungkin orang pertama kali pemula mau coba panahan, mungkin sekali 2 kali sudah bisa gitu. Nah tapi belum tentu bisa mahir, karena mahir ini perlu konsisten, istiqomah gitu. Jadi ketika kita mencoba memanah sekali 2 kali nggak suka lagi, udah meninggalkan panahan, itu bukan mahir. Kalau mahir tuh konsisten dia. Makanya di Sahabi Archery salah satunya kita ada jarak gitu, jarak yang harus dicapai di limit skornya gitu. Ketika 5 meter ada sekian, kalau 10, 15, 18, 20, nah ada limit skor yang harus kita capai gitu. Jadi ketika sudah bisa itu, nah insya Allah kita dikatakan sudah mahir gitu. Nah itu kalau untuk motivasi bagi pemula ya, 2 itu sih yang dirasa saya penting gitu. Masya Allah, nasihatnya nih mantap sekali. Nah untuk event Milad Sahabi Archery yang 2022 nih coach, apa itunya? Ya baik, jadi untuk Milad ini Sahabi Archery ini sudah 6 tahun ya. Jadi ini yang ke-6 nih ya? Ya, 25 November itu seingat saya klub ini terbentuk gitu. Dan terbentuknya itu di
musola juga, Musola. tempat yang baik kan. Di event ini kita akan mengadakan event lagi di milad kita yang ke-6 gitu. Insyaallah nanti tanggalnya tanggal 27 November. Bulan ini berarti nih. Bulan ini betul. Ya. 27 November. Harinya hari Ahad. Hari Ahad. Hari Ahad. Dari jam 7.30 sampai kemungkinan ya jam 3 sore lah gitu. Kita nanti lihat peserta yang daftar gitu. Untuk rangkaian acaranya itu apa aja coach di hari itu? Oke, kalau untuk rangkaian acaranya nanti ada pembukaan ya, insya Allah pembukaan seremonialnya lah. Kemudian tilawah, kemudian lagi sambutan gitu, sambutan dari ketua klub. Kalau ada nanti kita ngundang dari ketua Perpani Banjarbaru gitu. Oh ya. Untuk membuka Acara. uji kemahiran memanah ini gitu. Insyaallah diikuti dari berbagai klub lah, dari Banjarbaru khususnya gitu. Ada juga yang dari luar, mudah-mudahan juga daftar gitu. Insyaallah gitu. Nanti uji kemahiran memanahnya ada di jarak 5 meter, 10 meter, 15 meter, kemudian 20 meter sama 20 meter terakhir gitu. Nah, ya. Jadi Coach Rosadi ini sebagai ketua pelaksana ya di acara tersebut. Ya, alhamdulillah jadi ketua pelaksana yang kedua ini. Dulu pernah Juga dulu. Di Tahun berapa itu? tahun 2019 gitu. Event yang ketiga kalau nggak salah. Nah, event yang ketiga. Ya alhamdulillah diberi amanah lagi ya, mudah-mudahan bisa terlaksana nanti eventnya. Amin. Lancar. Mudah-mudahan lancar. Amin. Berkah, sukses. Amin. Ya. Ya niat kita sih pertama sama dengan niatnya klub ya, jadi masyarakatkan panahan khususnya di Banjarbaru. Jadi panahan ini kan awalnya memang kelasnya di Perpani gitu. Nah, alhamdulillah sekarang masyarakat mulai tertarik gitu nah, dan mulai tertarik dengan panahan. Siapa tahu nanti alhamdulillah juga klub-klub kita ada yang ikut Perpani juga gitu. Nah, sudah beberapa kali ikut event di Kejurprov yang baru-baru ini kan Worprov, alhamdulillah bisa membawa nama Banjarbaru lebih baik gitu. Alhamdulillah. Semoga ke depan Sahabi Archery lebih baik lagi sih harapannya. Amin. Jadi dari Sahabi Archery belajar di sini terus ke Perpani. Iya, kompetisi. Berarti Sahabi Archery ini melahirkan atlet-atlet yang bagus ya coach ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Sebenarnya kita tidak mengharuskan untuk ikut Perpani gitu. Sebenarnya kita di klub cukup sampai mahir aja gitu. Tapi kalau memang teman-teman archer mau terlibat di prestasi kompetisi gitu di Perpani itu lebih baik gitu kan ya, alhamdulillah gitu. Jadi bisa menjembatani ya, ke Perpaninya. Betul. Masya Allah. Mungkin Coach ada kata-kata terakhir mungkin yang ingin diucapkan nih, atau apa tentang acara milad ini, mungkin doanya mungkin. Oke. Doanya menutup nih. Ya baik. Mungkin kalau untuk milad ya mungkin doanya aja mudah-mudahan
kita dari klub dan anggota bisa memeriahkan acara milad ini tanggal 27 tadi, 27 November 2022 di hari Ahad, insyaallah dimulai dari jam 7.30 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore lah gitu. Itu aja. Mungkin kalau kita insyaallah nanti mengundang teman-teman yang senior juga, yang lama pernah latihan di klub, insyaallah nanti diundang juga. Apakah boleh nih kalau teman-teman yang belum mengenal panahan mau mengenal panahan ikut berhadir? Boleh. Boleh. Ya. Tapi sifatnya nanti sebagai penonton dulu. Ya. Ya. Kalau nonton event boleh. Untuk lokasinya ini di mana, Coach? Lokasi lapangan Sahbi Archery ini. Iya. Yang mau yang milad ini. Milad ini. Jadi untuk lokasinya teman-teman bilangnya SAR ya. Sahbi Archery Range. Ya. Kalau cari di Google Maps ada. Oh, ada. Kemudian ada juga yang bilang serbu, sama juga artinya. Serbu Sahbi Archery, lupa bunya itu apa gitu. Tapi intinya di belakang pom bensin Cempaka ya. Iya, betul. Terus masuk komplek lagi ya. Komplek apa? Komplek Galuh apa? Galuh Merindu ya. Bukan. Komplek Galuh Cempaka 3 gitu. Oh iya. Pokoknya di Google Map-nya itu bener aja nanti. Oh, siap. Mungkin itu saja ya, Coach ya. Ya, siap. Ya. Kami tutup dengan mengucap alhamdulillah. Sampai jumpa lagi teman-teman di podcast kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.